له فلا مضل له ومن يضلله فلا Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan Mukaffiratud Dzunub fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Pembahasan terakhir termasuk amalan yang bisa menghapus kesalahan kita. Kemarin adzan. Kemudian salat. Kemudian as-sujudu lil wahidil ma'bud. Sujud. Sujud itu maknanya bisa sholat. Yang kedua, sujud dalam syariat itu sujud sahwi. Yang ketiganya sujud syukur. Masuk di poin yang keempat, di halaman khamisa wa khamsun ba'da mi'ataini 255. Al-masyu ila buyutillah lis-salati jamaah. Berjalan ke rumah Allah untuk melaksanakan sholat jamaah. Jadi berangkat ke masjid. Kata Nabi SAW, salatul rajuli fi jama'atin tada'ufu salatahu fi baitihi wa sukihi khamsan wa isrina di'fan. Kata Nabi SAW, salatnya seseorang berjamaah itu akan berlipat dibandingkan dengan salatnya di rumah atau di pasar. Kan di pasar biasanya ada tempat-tempat untuk salat, tapi bukan di masjid. Itu dengan kelipatan 25 kelipatan. Nanti dalam riwayat yang lain 27 kelipatan. Cuman catatannya, dzalika annahu idza tawaddo'a fa ahsanal wudu'a thumma haraja ilal masjid la yuhriju ila shalah lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah fa idza shalla lam tazal malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu ahadukum fi salatin man tadara salatah. Kata Nabi, catatannya ketika dia berwudu, berarti wudunya di rumah. Kemudian yang kedua, memperbagus wudu. Sudah kita kasih contoh, memperbagus wudu itu mulai dari niat baca basmalah sampai nanti membasuh kaki. Kemudian keluarnya ke masjid itu tidak mengeluarkan dia kecuali niatannya sholat. Karena ada seseorang ke masjid bukan sholat. Wong biasanya nggak sholat jamaah ke masjid. Tapi ketemuan dengan seseorang, nanti duhur ketemu ya, di mana? Di masjid. Ya sudah, saya ke masjid. Jadi niatan ke masjid itu bukan karena sholat, tapi karena memang ada pertemuan. Ada pertemuan. Niatan dia keluar ke masjid nggak ada lain kecuali sholat. Kata Nabi, tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali diangkat baginya derajat. Dihapuskan baginya kesalahan. Lah ini syahidnya. Kalau seseorang berangkat ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wudu di rumah, memperbagus wudu, kemudian langkahnya itu satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menggugurkan kesalahan. Satu langkah menggugurkan kesalahan. Jamaah yang saya hormati, kalau seseorang rumahnya semakin jauh dari masjid, semakin besar. Seperti kisahnya Bani Salimah. Samping Masjid Nabawi ada tempat kosong. Bani Salimah ini paling jauh dari Masjid Nabawi. Minta izin sama Rasul, bangun rumah di sekitar Masjid Nabawi. Lalu Nabi katakan langkah kalian itu dihitung kebaikan. Mengangkat derajat, menggugurkan dosa. Dan ini juga pernah kita terangkan penjelasan Utsaimin kalau nggak melangkah ke masjid pakai sepeda motor. Gimana cara menghitungnya? Putaran roda. Satu putaran itu mengangkat derajat, satu putaran menggugurkan dosa. Kalau bani gede, tambah sidik ya. Tapi kalau bani cilik, ya. Bani cilik itu berarti semakin banyak. Semakin banyak. Ini syahid daripada hadis. Kemudian ketika dia sholat, malaikat itu senantiasa membaca sholawat atas dia selama dia di tempat sholatnya. Masuk masjid sholat. Kita masih di situ. Misalkan duhur. Kita datang setengah 12. Belum adzan. Kita sholat tahiyatul masjid. Kita duduk di situ nunggu adzan. Setelah itu misalkan habis adzan. Sholat 2 rakaat. Nunggu iqamah. Selama kita masih di situ.
para malaikat mengucapkan sholawat. Sholawat malaikat itu mendoakan supaya kita mendapatkan ampunan Allah. Yang mendoakan malaikat. Kuat terijabai. Malaikat berdoa, Allahumma sholli alaih. Ya Allah curahkan sholawat atasnya. Ya Allah rahmati dia. Rahmati dia. Dan salah seorang di antara kalian senantiasa dihitung sholat, mantadora sholat. Ketika menunggu sholat. Jadi kalau kita duhur setengah 12 ke masjid. Sholat duhur jam 12. Kita tunggu sholat, dihitung sholat. Berapa lama? Setengah jam. Kalau misalkan kita sholat maghrib. Sholat maghrib, belum adzan sudah sampai ke masjid. Sholat tahiyatul masjid. Setelah itu nunggu adzan. Begitu adzan, sholat sunnah. Setelah sholat sunnah, nunggu adzan maghrib. Nunggu adzan maghrib. Nah, nunggu iqamah. Setelah iqamah kita sholat. Nunggunya kita ini dihitung sholat. Habis itu nggak pulang. Ada majelis taklim di maghrib sampai isya. Kemudian kita tunggu majelis taklim sambil nunggu sholat. Dihitung sholat. Jadi kalau kita datang sebelum adzan sampai nanti isya 1 jam lebih. 1 jam lebih kita di situ, itu dihitung orang mengerjakan sholat. Padahal kalau 1 jam itu sholat berapa rakaat? Sholat berapa rakaat? Kan pernah kita sampaikan kalau orang sholat 2 rakaat, taruhlah 5 menit. 5 menit. 2 rakaat itu kalau baca surat, itu 2 menit nggak cukup. Saya kapan itu pernah nyoba jadi di suatu masjid, angka iqomahnya itu kurang 2 menit. Saya coba sholat sunnah, saya nggak baca surat. Jadi Al-Fatihah selesai, saya rukuk. Itu nggak cukup ternyata. Masih kurang berapa detik itu. Ya mungkin 3 menitan lah, itu tanpa surat. Kalau 1 jam, tinggal ngitung kita. Berapa pahala yang didapat? Ini Masya Allah, luar biasa. Makanya saudaraku yang saya hormati, poin yang keempat, semangat ke masjid. Semangat ke masjid. Dan keutamaan disebutkan itu, wudunya di rumah. Wudunya di rumah. Sempurnakan wudu. Sempurnakan wudu. Wudunya di rumah, sempurnakan wudu. Walaupun nanti ketika sampai di masjid misalkan batal wudu lagi, sudah beda. Ya, tapi kalau nggak batal, nggak harus wudu lagi. Ya, lihat aurat perempuan, batal apa enggak? Enggak membatalkan wudu. Ya, walaupun dulu waktu di Nur Jamil itu ada jamaah. Jadi Jumatan itu jalan sampai ke masjid wudu lagi. Saya tanya, Pak kenapa wudu lagi? Saya tadi di jalan lihat paha perempuan katanya. Lihat paha perempuan. Nah kalau lihat paha perempuan setelah itu keluar kebasahan, ya bukan hanya batal wudunya, pakaian yang kena najis. Ya, masuk kamar mandi, pakaian dalamnya dicopot, dikuceki, ya setelah bersih, ya tempat yang keluarnya najis itu dihilangkan, setelah bersih dingguneh. Lah kok kademen? Ya wis karepmu. Tapi secara fikih sah. Wallahu ta'ala alam. Poin yang kelima. Di antara sebab digugurkannya kesalahan itu adalah takmin. Takmin itu ucapan amin. Wa akada Rasul sallallahu alaihi wasallam hadil fadilatal azimata bi uslubin akhar. Haitsu nassa ala afdoliyati muwafaqatil imam fit takmin. Rasul menekankan keutamaan yang agung ini dengan metode yang lain. Beliau naskan keutamaannya itu adalah ketika mencocoki imam berkaitan dengan masalah amin. Li'annahum ahammu madhari islami fi salatil jamaah. Karena amin itu merupakan syiar. Jadi yang nampak dalam Islam yang termasuk dalam sholat jamaah itu penting. Sholat jamaah itu termasuk syiarnya amin. Kan semua membaca amin. Dan ini tidak boleh dibatin. Makanya para ulama mengatakan termasuk kesalahan. Dalam sholat itu kalau seseorang sholat tidak menggerakkan lisannya membaca. Tidak menggerakkan lisannya membaca. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat itu bibirnya bergerak-gerak. Ya, janggutnya itu gerak-gerak. Nah orang sekarang obah aja janggutnya nggak gerak. Lah janggutmu mbok kerok. Ya. Tapi kalau secara asal tetap baca. Tetap baca, tidak dibatin. Lah termasuk baca yang keras itu adalah amin. Haitsu yatadammanu i'lanuddin wa idharu sya'airihi. Karena mengandungi iklan, pengumuman berkaitan dengan agama, menampakkan syiar-syiar agama. Kalau imam berkata, kata Nabi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin. Kalau imam membaca ayat itu, ucapkan amin. Innahu
Man wafaqa qaulahu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Karena sesungguhnya siapa yang aminnya itu membarengi ucapan malaikat, diampunkan dosanya apa yang telah lewat. Cuman kan kita nggak tahu malaikat aminnya kapan. Aminnya kapan. Tapi minimalnya kita semangat. Ketika imam membaca amin, kita ikuti. Ya, imam membaca waladhdallin amin. Kita harapkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sampaikan, kalau di luar bulan Ramadan, berapa kali kita membaca amin dalam sehari semalam? Maghrib, Isya, Subuh. 3 kali. 3 kali. Ini menunjukkan 3 sholat ini istimewa. Maghrib, Isya, Subuh. Makanya keutamaannya besar. Siapa yang tahu keutamaan sholat Isya, maka dia akan datang walaupun dengan merangkak. Keutamaan sholat Subuh. Sholat yang paling berat bagi orang munafik. Di masa Nabi SAW paling berat bagi munafik itu Isya, Subuh. Karena waktu gelap. Kan zaman dahulu belum ada listrik. Belum ada lampu. Ya. Waktu Isya gelap. Waktu Subuh. Bahkan sampai jamaah di sampingnya saja orang tidak tahu siapa dia di sampingnya itu. Karena waktunya gelap. Kalau orang munafik, males. Raketok no. Ya, kan orang munafik itu senangnya kalau ada kamera CCTV. Ya, jadi kalau diintai gitu, dilihat gitu, wah, diperbagus. Pencitraan. Jamaah yang hormati, ini semangat untuk sholat berjamaah. Makanya nasihat penulis. Fahris ahal iman ala hadi salawati haitsu yunada bihinna fa innahunna min sunanil huda wa sa'airu tuqah. Semangat saudara iman untuk sholat ini. Sholat ini ketika dipanggil subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ketika dipanggil semangat. Ketika dipanggil semangat. Bahkan diterangkan dalam riwayat ada seorang yang buta. Rumahnya jauh. Melewati hutan. Yang hutannya itu masih perawan. Gak ada penuntun. Gak ada penuntun. Minta izin kepada Rasulullah SAW. Rasul, boleh nggak saya tidak menghadiri jamaah? Karena saya buta. Udzur pertama. 2, rumahnya jauh. Ketiga, melewati hutan yang di situ masih ada binatang buas. Yang keempat, nggak memiliki penuntun. 4 udzur. 4 udzur. Minta izin kepada Nabi? Boleh. Tapi begitu sahabat yang buta ini berlalu dari hadapan Nabi SAW, dipanggil. Kamu dengar panggilan adzan? Iya wahai Rasul. Maka jawab. Maka jawab. Ini menunjukkan supaya kita mendengar panggilan adzan semangat untuk sholat berjamaah. Semangat untuk sholat berjamaah. Lah kalau kita sehari semalam itu berapa masjid yang memanggil kita? Yang memanggil kita sangat banyak. Ini semangat nasihat penulis untuk memenuhi panggilan sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu memenuhi panggilannya itu, berjamaah di masjid itu merupakan sunnah petunjuk. Sampai para sahabat itu memberikan kesaksian. Jamaah itu sunnah petunjuk. Siapa yang meninggalkan sunnah petunjuk Nabi SAW min sunanil huda, dikhawatirkan dia akan menyimpang. Dikhawatirkan dia akan menyimpang. Kalau sampai orang tidak sholat jamaah, bahaya. Di masa Nabi nggak jamaah itu cuma 2. Satu punya udzur, yang kedua orang munafik. Kalau nggak jamaah ke masjid, satu punya udzur. Kok nggak kelihatan si A itu? Ya, si B itu kenapa nggak kelihatan di masjid? Oh, baru sakit. Oh, baru safar. Oh, baru ketiduran. Itu namanya udzur. Tapi yang namanya ketiduran kan sekali, 2 kali. Iya. Itu namanya ketiduran. Oke, anggere duhuran itu keturun terus kok. Wis 15 tahun. 15 tahun ya. Itu bukan udzur, bukan udzur. Iya. Yang kedua, munafik. Itu kesaksian para sahabat. Kalau nggak jamaah, punya udzur, munafik. Ini makanya disebut sunanul huda. Wasa'airu tuqa, siar orang yang bertakwa. Siar orang yang bertakwa itu menjaga sholat 5 waktu. Nasihat yang kedua. Wahdar antatawana fi ada'i dzalika ila li udrin. Fa inna sholatal jama'ati faridatun 'alal a'yan. Waspada untuk kamu berlambat-lambat dalam penunaian itu kecuali udzur. Berlambat-lambat. Itu supaya kita waspada. Iya, waspada.
Karena sholat jamaah itu, kata penulis, wajib ain bagi laki-laki. Wajib ain bagi laki-laki. Kan wajib itu ada dua, ada ain, ada kifayah. Kifayah itu kalau sebagian melakukan, yang lain gugur. Itu namanya kifayah. Tapi kalau ain, nggak bisa tidak. Setiap kita wajib berjamaah. Nggak berjamaah, punya uzur. Kalau nggak punya uzur, jangan-jangan diri kita terjangkiti sifat kemunafikan. Ini dinasihatkan untuk jangan berlambat-lambat. Jangan berlambat-lambat. Tapi kadang, namanya godaan ya. Godaan itu ada aja. Seseorang itu kadang sudah bersemangat mau ke masjid. Begitu mau berangkat, ya waduh, kok pengen ada yang keluar ini. Subuhan, kalau subuhan itu tanginnya adzan, pengen ada yang keluar dituruti. Apalagi model kita ketika menuruti apa yang ingin keluar itu dipol-pol ke. Kalau orang awam kan bawa rokok ya. Rokok jadi patang ler itu. Nanti kemebul kamar mandi nih. Patang ler. Lah kalau kita bawa kamar mandi bawa HP-nya sambil asik-asik di situ, akhirnya tambah lambat. Jamaah hormati, kadang godaan itu. Saya pernah di satu masjid ada imam itu setiap menjelang isya itu mesti pengen buang hajat. Saya sampaikan itu waswas syaitan itu. Waswas syaitan. Saya nemui berapa kali itu sampai seperti itu. Tolong nanti diimami. Loh kenapa Pak? Wah ini. Terus kemudian dia sampaikan, saya itu kalau setiap mau sholat isya mesti seperti itu. Itu waswas syaitan. Dirubah. Gimana cara merubahnya? Ditahan. Apa boleh seorang sholat dalam keadaan menahan buang hadas? Kalau menahannya itu kuat dugaan waswas syaitan. Kuat dugaan waswas syaitan. Kalau menahannya itu masih menjadikan dia bisa khusyuk. Boleh itu. Tapi kalau menahannya itu amin itu amin. Nanti kalau kebanteran sidik, waduh, ketrucut ini. Kalau sudah tingkatan seperti itu nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan amin biasa. Apalagi waswas syaitan, itu dirubah. Ternyata kan kadang ada orang untuk membuang hajat itu dia punya waktu-waktu tertentu. Pokoknya bangun tidur mesti. Kalau bangun tidur masih mending. Berarti persiapkan aja. Bangunnya itu jangan mepet adzan subuh. Jamaah hormati, ini nasihat penulis yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa absir binurit tam yaumal qiyamah wa ghufranid dunub wa takfiris sayyi'at fid dunya. Bergembiralah dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Orang kalau sholatnya terjaga, ada cahaya. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Ada tanda di wajah-wajah mereka itu bekas sujud. Bercahaya. Dari wudhu dia, nanti ghurran muhajjalin. Anggota wudhu itu bersinar. Wajahnya, tangannya sampai siku, kakinya sampai mata kaki. Kalau akan bersinar. Sinarnya dia di hari kiamat, itu alamat orang yang beruntung. Kemudian pengampunan dosa, pengampunan kesalahan, itu di dunia. Dan ini sudah kita sampaikan, namanya pengampunan dosa, maghfirah itu kalau di dunia ditutupi. Orang punya aib ditutupi. Apa enggak senang? Senang sekali. Kita ini punya aib kalau kebongkar, malu itu. Punya aib kalau kebongkar, malu. Tapi ditutupi di dunia. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan. Walakin i'lamu ma'syaral musallin. Anna hadil fadailal madhkurata la yastahiquha illa man atas sholata fa ahsana wudu'aha wa atammaha wa khashi'a wa hada'a lillahi rabbil alamin kama amara. Akan tetapi ketahuilah wahai orang-orang yang sholat, keutamaan yang disebutkan ini tidaklah didapat. Tidaklah seseorang berhak mendapatkan keutamaan itu kecuali orang yang mendatangi sholat jamaah. Syarat pertama, memperbagus wudhu. Disempurnakan wudhunya. Sempurnakan wudhunya mulai dari niat. Setelah niat membaca basmalah. Setelah membaca basmalah, membasuh 2 telapak tangan disertai dengan menyelai-nyelai jari 3 kali. Setelah itu sunahnya gini, ambil 1 tangkupan tangan air, kita pakai kumur-kumur, sebagian disedot ke hidung. Tangan kiri mengeluarkan kotoran dari hidung 3 kali. Walaupun gini-gini juga boleh. Wajah 3 kali. Tangan 3 kali disertai dengan dalek, dipijit-pijit, digosok-gosok. Pindah kiri, mengusap kepala.
1 kali tok. Setelah itu baru membasuh kaki kanan sampai mata kaki, disertai menyelai-nyelai jari kaki, disertai dengan dalek, dipijit-pijit, diusap-usap, baru pindah kiri, doa, selesai. Ini syaratnya ahsana wudu'aha wa atammaha. Kemudian khusyuk, tenang. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperintahkan. Kan orang sholat itu dikatakan sholatnya baik, ini sering kita ingatkan. Supaya nanti kita bisa koreksi. Sholat saya sudah baik atau belum? Kapan seseorang dikatakan sholatnya baik? Ikhlas. Makanya tadi Nabi SAW itu mengatakan, ya, la yuhrijuhu illa sholat. Tidak mengeluarkan dia ke masjid kecuali sholat. Niatannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyentuh Rasul. Ketiga, awal waktu. Keempat, khusyuk. Kelima, berjamaah. Ini 5 perkara ini kalau dilakukan, maka mengantarkan seseorang mendapatkan keutamaan yang disebut. Wa hadza syari'un fi hadisi Abi Ayyub Al-Ansari. Ini gamblang dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Semoga Allah meridainya. Man tawaddo'a kama umira wa shalla kama umira ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang wudu sebagaimana diperintah, salat sebagaimana diperintah, dosanya yang telah lewat Allah berikan ampun. Allah berikan ampun. Berarti syaratnya wudunya kama umira, salatnya kama umira. Dan ini terus dipelajari. Terus dipelajari. Jangan sampai seseorang salat sudah sekian tahun, tapi ternyata salatnya belum benar. Kalau saya yang pelajaran terakhir itu dari siapa itu? Itu kalau kita masbuk, takbiratul ihram itu membungkuk gini. Itu enggak sah. Itu enggak sah. Jadi kan kadang orang kaget. Oh iya toh. Ya, jadi kalau mau masbuk, kan kita takbiratul ihram dulu baru mengikuti imam. Tapi kalau imamnya ruku karena pengen dapat 1 rakaat, masuk ke shaf sudah miring gini, Allahu Akbar. Itu bukan takbiratul ihram. Ya, itu termasuk tidak sah salatnya. Berdiri dulu, Allahu Akbar, baru ruku. Kalau mau ruku ini mau baca takbir lagi, sunnah. Kalau enggak, salatnya sah. Lah ini, salat-salat kita ini betul-betul kita perbaiki. Apalagi tumakninah, sering disampaikan. Dan kita kadang terheran-heran, di masyarakat kita itu ada orang-orang yang sudah dianggap tokoh, orang-orang yang memiliki ilmu. Sering itu di masyarakat, kadang salatnya kok cepet ini. Cepet sekali. Ya. Saya terakhir di mana itu di daerah Karanganyar, mampir sholat, itu bacanya nggak tahu apa. Jadi kita membaca Al-Fatihah untuk separuh itu sudah ruku. Tak bablas ke Al-Fatihah, nanti ra untuk ruku, ra tak bablas ke. Al-Fatihah itu rukun, bingung saya. Piye ini? Akhirnya ya sudah saya ikut ruku. Setelah itu ruku baru baca Subhana rabbiyal. Belum selesai sudah itidal. Jantenan ini. Ya, bingung. Akhirnya piye sudahlah alon-alon wis pokoke ben ketututan gitu. Dosanya ben ditanggung imam itu. Jamaah hormati, sering kita lihat seperti itu. Menunjukkan kurang perhatian berkaitan dengan sholat. Saya kemarin itu kasih contoh. Orang ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ada yang kaget itu. Ya. Ada orang sholat takbiratul ihramnya bukan seperti itu. Jadi sholat tuh kayak santai man. Kok takbir gini tuh ada tuntunannya? Ya. Ada orang yang takbir itu seperti ini. Hatwa mangkibai. Atau setentang 2 daun telinga. Lalu sholat kok. Itu coba. Saudara yang saya hormati, kalau itu sudah ngaji lama, menunjukkan kurang perhatian kepada permasalahan fikih. Padahal amal yang paling istimewa itu sholat. Setelah tauhid itu adalah sholat. Ini nasihat penulis. Kemudian kata beliau, walidhalika yanbaghi ala kulli muslimin ayataharra kaifiyata sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annahu baina yadayhi. Karena itulah seharusnya setiap muslim itu memperhatikan, mencari bagaimana sholat Nabi SAW seakan-akan Nabi itu di hadapan dia. Sehingga nanti kalau Nabi takbiratul ihram kita tirukan. Seakan-akan persis seperti di hadapan Nabi SAW. Wa man syaqqa dzalika alaihi. Kalau misalkan
mencari seperti itu, berusaha seperti itu sulit. Sulit. Ya. Kalau sekarang nggak sulit ya. Sekarang itu mau praktek misalkan bagaimana sholat Nabi. Walhamdulillah. Dai-dai yang menyeru kepada sunnah Rasulullah SAW sudah banyak. Yang penting kuotanya kebak aja. Kuotanya kebak. Cari sholat menurut Nabi. Praktek. Itu nanti keluar itu. Itu nanti keluar. Ya. Tapi kadang orang nggak semangat ya. Kalau suruh yang lain itu wah semangatnya luar biasa. Tapi kalau mempelajari tentang amalan yang bisa mendatangkan keberuntungan dunia akhirat kurang. Nasihat penulis, kamu memperhatikan bagaimana sholatnya Nabi seakan-akan di hadapan dia. Kalau berat itu falyuwalli wajhahu satra ahli dzikri yas'alu an dzalika. Kalau memang berat, maka palingkan wajahnya ke arah para ulama. Tanya, bagaimana sholat Nabi SAW? Wal yahris ala istima'il qawli wa tiba'i ahsanihi. Semangat untuk mendengarkan ucapan, setelah itu mengikuti yang terbaik. Ini nasihat penulis. Jadi sholat ini luar biasa, maka perbaiki kualitas sholat kita. Perbaiki kualitas sholat kita. Bukan hanya dunia, karena kalau dunia semangat. Gawean sepi. Ya, sampai ada kalimat, kalau pengen diperbaiki duitmu, perbaiki sholatmu. Sholat gur duit ya. Sholat gur duit. Ya. Kalau pengen ATM undang cair, itu perbaiki sholatmu. Lalu kamu sholat bola bali, BSI kemarin macet ya. Itu yang nggak bisa. Disolati kok, orang cair-cair. Rusak alatnya. Ya. Jamaah hormati, jangan hanya urusan duniawi. Wallahu ta'ala alam. Poinnya keenam. Di antara sebab seseorang diampunkan kesalahannya itu sholat Jumat. Kata Nabi, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a thumma atal jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadata salasati ayamin wa man masal hasa faqad lago. Siapa yang berwudu, memperbagus wudu, kemudian datang Jumatan, kemudian istama'ah. Istama'ah itu memperhatikan. Jadi kalau sami'a itu mendengar, istama'ah itu memperhatikan. Ngrungokne gatek. Kemudian diam, diampunkan apa yang antara Jumat dengan Jumat yang akan datang. Ditambahkan 3 hari. Berarti 10 hari. Kalau kita Jumatan sekali, itu nanti dosa kita diampuni 10 hari. Berarti nanti kalau Jumatan yang akan datang Jumatan lagi, duit celengan ya. Celengan telung dino lagi, duit celengan lagi. Berarti kalau sebulan, tinggal ngalikan 4 kali 3. 4 kali 3. Punya celengan 12 hari. Ini Masya Allah, pahalanya besar sekali. Kalau seseorang Jumat. Tapi siapa yang menyentuh kerikil, bermain-main dengan kerikil, itu sungguh dia telah sia-sia Jumatannya. Telah sia-sia Jumatannya. Hadis ini, jamaah yang hormati, Jumatan itu sebab pengampun dosa. Tapi syaratnya, wudu di rumah dengan baik. Wudunya sempurna. Yang kedua, mendatangi Jumatan. Yang ketiga, memperhatikan diam. Diam memperhatikan. Berarti kalau kita Jumatan, wudunya dari rumah, setelah itu datang ke masjid. Sampai di masjid, mencari sandaran-sandaran selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi golek caga. Golek sing pipase asik. Ya, setelah itu ya, semende di situ, kemudian komat digugah. Wah, itu enggak dapat keutamaan. Lah dia enggak memperhatikan kok. Apalagi kalau komat digugah, berarti kan turunnya angkler. Kalau turunnya angkler, enggak wudu, batal. Kan termasuk pembatal wudu itu tidur yang menenggelamkan. Tidur yang menenggelamkan. Makanya betul-betul diperhatikan untuk Jumatan. Untuk Jumatan. Itu hati-hati. Supaya memperhatikan. Supaya diam. Ya. Itu nanti 10 hari diampunkan kesalahannya. Tapi siapa yang main-main kerikil? Itu sia-sia Jumatannya. Di masa Nabi, Nabi sebutkan kerikil. Kenapa? Karena lantai masjid beliau itu hamparan pasir dan kerikil. Nah, tulanan kerikil. Tulanan kerikil itu kan macam-macam. Ada yang di unyer-unyer ke, ya, ada di namanya mainan kerikil kok. Kalau sekarang itu nggak mainan kerikil, mainan karpet. Jadi karpet itu yang jeblok-jeblok itu diambil, setelah itu digelinding kayak gini. Ya. Itu sia-sia Jumatannya, Sing nganyelke meneh dolanan game. Ya. Apa ono itu? Ada itu? Ya, ada.
Kapan itu Jumatan? Ya mungkin 2 bulan yang lalu. Atau 3 bulan yang lalu itu. Jadi ada anak-anak mungkin SMK. Jadi kita sudah naik mimbar itu tetap asik. Ya, malah ada yang gininya itu sambil turun. Ya, tapi di bagian belakang. Begitu menjelangi qomat itu baru berhenti kemudian berdiri. Saya wis ora konsentrasi itu pengen tak tegur piye itu, nesu itu. Ya. Akhirnya tak kuat-kuat nih, tak ingatkan. Ayo, adik-adik itu jangan main HP. Kalau Jumatan itu sia-sia itu. Sia-sia. Bahkan pernah sebelum saya mulai khutbah itu tak tekani. Nanti siap-siap ya maju ini Jumatan. Ya. Jamaah hormati, mainan seperti itu sia-sia Jumatannya. Sia-sia Jumatannya. Lah ini hati-hati. Poinnya ke-6. Poinnya ke-7, qiyamul lail. Qiyamul lail. Al-mu'minul jadun fi talabil akhirah. La yanamuna minal laili illa qalila. Li'annahum nasyatuna fi qiyamihi. Fa asraqat wujuhuhum wa tahurat qulubuhum. Orang mukmin yang sungguh-sungguh mencari akhirat. Mencari akhirat. Mereka tidak tidur di waktu malam kecuali sedikit. Walaupun ini tahajud ini bukan perkara yang ringan. Bukan perkara yang ringan, memang berat. Sampai dulu ada kiai itu kasih saran sama muridnya, kamu tahajud. Ya, kalau bisa setiap malam. Kalau nggak bisa, setiap malam 2 rakaat. Kalau nggak bisa, 2 hari sekali. Kalau nggak bisa, 3 hari sekali. Kalau nggak bisa, seminggu sekali. Kalau nggak bisa, mati yo. Saran itu terakhir kayak gitu. Menohok sekali ya. Orang rakaat saja raiso, mati yo katanya. Mati yo. Jamaah hormati, ini mukmin yang sungguh-sungguh mencari akhirat tuh malam tidurnya sedikit. Kenapa? Karena mereka semangat untuk melaksanakan sholat. Apa pengaruhnya? Wajah mereka itu bercahaya. Kemudian hati mereka itu suci. Hatinya bersih, wajahnya bercahaya. Makanya lihat orang-orang yang sholatnya bagus itu kelihatan dari pancaran wajahnya. Dari pancaran wajahnya. Walaupun mungkin nggak pakai menjadikan wajah kinclong itu. Nggak pakai. Tapi wajah mereka bercahaya, bersinar. Lihat para ulama. Ada para ulama itu yang kulit mereka sebenarnya hitam. Tapi kita pandang itu Masya Allah sejuk, tentram gitu ya. Ya. Jamaah hormati demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ahidina ma atahum wa rabbuhum. Innam kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihim hum yastaghfirun." Sesungguhnya orang yang bertakwa itu di jannah. Dan ini di taman-taman, di mata air di jannah. Mereka ambil apa yang Allah datangkan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik. Malamnya mereka sholat tahajud. Waktu sahur mereka mohon ampun. Kemudian keutamaan qiyamul lail itu dan pengaruhnya. Itu kata Nabi SAW, alaikum bi qiyamil lail. Hendaknya kalian sholat malam. Karena itu kebiasaan orang soleh. Mendekatkan diri kepada Allah. Pencegah dosa. Penghapus kesalahan. Matrodatun lidak minal jasad. Pengusir penyakit dari tubuh. Pengusir penyakit dari tubuh. Itu ternyata sebab kesehatan itu adalah diantaranya menjaga sholat malam. Ini dulu poin yang ke-6. Poin yang ke-7. Insya Allah di poin seterusnya masih ada 8, 9, 10. Insya Allah kita akan baca di pertemuan akan datang. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa mengamalkan sehingga kesalahan kita Allah ampunkan. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.